Dan pas pintunya sedikit dibuka, wah. Kalian tahu apa yang ditengok sama Pak Dadang? Gumpalan rambut di airnya dia? Bukan. Yang Pak Dadang lihat adalah sosok. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, wae? Semoga selalu sehat dan terlindung dari bahaya ya. Amin ya robbal alamin. Di malam ini aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa lagi, part 368. Nah, by the way, Wak, siapa di antara kalian yang suka kali main di sungai? Hah? Kalian pernah nggak ngalamin kejadian menyeramkan pas waktu lagi main di sungai itu? Nih kalau pernah, Wak, kisah ini relate kali sama kalian. Berhubung banyak juga dari Wawa yang request untuk Wak bawain kisah urban legend lagi. Nah, kebetulan Wak minggu-minggu ini kami lagi banyak-banyaknya dapat kisah urban legend nih. Salah satunya ini, salah duanya. Kemarin kan kita sudah ada apa namanya hantu apa terakhir itu ya? Ya Allah sampai lupa aku, padahal kemarin aku baru syuting. Hantu apa kemarin? Ya itulah. Nah, kisah malam ini berkaitan sama sosok urban legend yang diduga menghuni sebuah sungai yang ada di kampungnya Wawa, Wak. Konon wujudnya ini juga bisa berubah-ubah, tapi nggak biasa bentuknya. Kadang menyerupai gumpalan rambut, terus kadang menyerupai tikar. Kelihatan nggak ada seram-seramnya kan, Wak? Tapi waktu sosok ini naik ke daratan, berubah lagi wujudnya, dan wujudnya betul-betul mengerikan. Wawa yang ngirim cerita ini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan sama si sosok hantu ini, dimana Wawa pernah dibuat sampai hampir celaka, Wak. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan ceritakan ini dikirim sama kita yang bernama Nining dari Banten. Halo Mbak Nining. Nah, jadi Wak, kisah ini tuh berkaitan sama sosok urban legend yang ada di kampungnya dan disebut sebagai hantu keke atau hantu air. Kata Nining, sebenarnya tuh Nat, ada banyak kejadian horor di kampung aku yang dipercaya sebagai ulah dari si hantu keke ini. Tapi di sini si Mbak Nining ini cuma akan menceritakan 2 kejadian aja. Yang pertama kejadian tahun 2010 yang disaksikan langsung sama Nining. Terus kejadian kedua adalah kejadian di tahun 2012 yang dialami langsung sama Nining. Jadi Nining ini pernah jadi saksi dan pernah juga jadi korban ya, Wak. Jadi sini ada 2 cerita. Nah, jadi wilayah kampungnya Nining ini, Wak, dilewati sama aliran satu sungai besar. Seperti kebanyakan sungai lainnya, sungai di kampungnya Nining ini juga berada di area yang lebih rendah dari pemukiman warga. Buat turun ke sungai itu, warga ini harus melewati deretan-deretan anak tangga yang disusun dari batu, dan bentuk susunannya juga cuma seadanya aja, Wak, ngikutin kontur tanah. Jadi ada yang miring, ada yang berkelok, dan ada yang tingginya nggak sama. Ya ala kadarnya lah itu si tangga ini. Yang penting bisa lewat. Nah, keberadaan tangga itu betul-betul sangat-sangat penting untuk menjadi akses warga menuju ke sungai. Soalnya dulu tuh Nat, mereka tuh belum punya air bersih yang langsung ngalir ke rumah. Jadi buat kebutuhan sehari-hari kayak minum, nyuci baju, nyuci piring, mandi, buang air itu ya, semuanya masih dilakukan di sungai. Suasana di sungai pun hampir selalu ramai, Wak. Biasanya yang paling ramai itu sekitar jam 3:30 Nat, sampai jam 5 sore. Semua warga kampung ngumpul lah jadi satu di sana, mulai dari bapak-bapak yang lagi mancing di situ, ibu-ibu yang nyuci juga di sana, dan anak-anak yang asik berenang. Nah, supaya kerumunan warga ini nggak berpusat di satu tempat aja, akhirnya warga pun membagi aliran sungai itu menjadi beberapa spot. Nah, spot ini mereka sebutnya dengan istilah tampian. Di tiap-tiap wilayah kampung tuh punya tampian masing-masing, Wak. Warga yang tinggal di wilayah barat biasanya akan pergi ke tampian yang kita sebut aja namanya tampian raga. Terus warga yang tinggal di wilayah timur, Wak, biasanya akan pergi ke tampian urip. Dan yang warga tinggal di wilayah selatan, dia akan pergi ke tampian laya.